Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Charlita Aura Prabudiono dari kelas 12 IPA 3 nomor absen 33 SMAN Negeri 1 Kota Blitar. Saya di sini perwakilan dari teman-teman saya untuk membuka video penjelasan dari hasil kerja kelompok kami. Di sini kita akan membahas tentang unsur-unsur periode ketiga. Pertama-tama saya akan memperkenalkan nama kelompok kami. Yang pertama ada Dela Ayu Puspita nomor absen 11. Kemudian Delaya Citra nomor absen 12. Kemudian Lufian Azizi nomor absen 23 dan Tarisa nomor absen 34. Di sini kita akan membahas yang pertama, kelimpahan unsur-unsur periode ketiga. Yang kedua, sifat-sifat unsur periode ketiga. Dan yang terakhir, pembuatan, kegunaan, dan dampak penggunaan unsur-unsur periode ketiga. Yang pertama, pengertian unsur-unsur periode ketiga. Unsur-unsur periode ketiga adalah unsur-unsur yang memiliki jumlah kulit yang sama, yaitu 3 kulit. Namun, jumlah elektron dari masing-masing valensinya itu berbeda, dimulai dari 1 sampai 8. Dan dari kiri ke kanan, unsur periode 3 itu meliputi yang pertama, natrium, yang kedua magnesium, yang ketiga aluminium, yang keempat silikon, yang kelima fosforus atau fosfor, yang keenam belerang, dan kemudian klorin, dan yang terakhir adalah argon. Di slide selanjutnya bisa kita lihat bagaimana unsur-unsur tersebut memiliki massa yang berbeda dan juga mineral yang berbeda. Dapat dilihat dalam tabel. Satu, sifat logam dan non-logam unsur periode ketiga. Yang pertama, kelompok unsur logam Na, Mg, dan Al. Yang kedua, kelompok unsur semilogam Si. Yang ketiga, kelompok unsur non-logam P, S, Ci, dan Ar. A. Jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak antara inti atom ke kulit terluar yang ditempati oleh elektron. Jari-jari atom unsur periode ketiga dari Na ke Ar semakin kecil dikarenakan dari kiri ke kanan jumlah nomor atom bertambah dan tidak diikuti pertambahan jumlah kulit sehingga nomor kulit di unsur periode ketiga. Hal ini menyebabkan jumlah elektron valensi bertambah sehingga gaya tarik-menarik antar inti dengan elektron-elektronnya semakin kuat. Oleh karena itu, jari-jari atom unsur-unsur periode ketiga dari kiri ke kanan semakin berkurang. Dan sekarang untuk yang ke-C, keelektronegatifan. Keelektronegatifan adalah suatu ukuran kemampuan suatu atom untuk menarik elektron dalam suatu ikatan kimia. Keelektronegatifan unsur-unsur periode ketiga dari kiri ke kanan atau Na ke Cl semakin besar. Hal ini karena mutasi inti bertambah positif dan jari-jari atom berkurang. Keadaan ini menyebabkan gaya tarik-menarik inti terhadap elektron semakin kuat. Akibatnya, kemampuan atom untuk menarik elektron semakin besar. Unsur-unsur yang keelektronegatifan kecil cenderung bersifat logam atau elektropositif, sehingga sifat logam dari Na ke Ar semakin berkurang karena keelektronegatifannya semakin besar. Untuk yang ke-D adalah titik didih dan titik leleh. Unsur silikon mempunyai titik didih dan titik leleh paling tinggi di antara unsur-unsur periode ketiga lainnya. Faktor penyebabnya adalah atom-atom dalam silikon mampu membentuk jaringan 3 dimensi menggunakan 4 buah ikatan kovalen sehingga terbentuk menjadi kovalen raksasa. Dan yang ke-E adalah sifat konduktor listrik. Unsur Na, Mg, dan Al dapat menghantarkan arus listrik, baik dalam bentuk padat maupun lelehannya. Sementara itu, unsur P, S, Cl, dan Ar tidak dapat menghantarkan arus listrik karena bersifat non-logam. Dan yang terakhir atau ke F adalah sifat asam basa unsur-unsur periode ketiga. Sesuai dengan kekuatan logam,
Semakin ke kiri semakin kuat, maka sifat basa semakin ke kiri juga semakin kuat. Pembuatan, kegunaan, dampak penggunaan unsur-unsur periode ketiga. A. Natrium atau Na. Dibuat dengan cara elektrolisis leburan NaCl melalui proses Downs. Natrium tidak dapat dibuat dengan elektrolisis air laut. Natrium disimpan dalam minyak tanah. Sementara itu, NaCl sendiri dapat dibuat dengan cara mereaksikan logam natrium dengan gas klorin sesuai persamaan reaksi berikut. 2Na ditambah Cl2 menjadi 2NaCl. B. Magnesium atau Mg. Dibuat dengan cara elektrolisis lelehan MgCl2 melalui proses Downs. Kegunaan logam magnesium untuk membuat lakur dengan magnesium adalah Al, Zn, dan Mn. Dampak penggunaan magnesium dapat memicu kelemahan otot, lesu, dan kebingungan jika dikonsumsi terlalu banyak. C. Aluminium atau Al. Dibuat dengan elektrolisis dari bauksit yang murni. Proses ini dikenal dengan proses Hull-Héroult. Al2O3 murni dicampur dengan Na3AlF atau kriolit untuk menurunkan titik leleh Al2O3 dan bertindak sebagai pelarut untuk pemurnian Al2O3. Kemudian dielektrolisis seperti reaksi pada slide berikut ini. Yang ke-D ada silikon atau biasa disebut dengan Si. Dalam industri, silikon dibuat dengan mereduksi SiO2 dengan karbon dalam tandu listrik dengan suhu tinggi 3000 derajat Celcius. SiO2 ditambah C akan menghasilkan Si ditambah 2CO. Dalam laboratorium silikon dibuatan dengan memanaskan silika dengan serbuk magnesium dalam krus, SiO2 ditambah dengan Mg akan menghasilkan Si ditambah 2MgO. Yang E ada fosfor atau P. Fosfor dikenal dalam dua bentuk alotropi, yaitu fosfor putih dan fosfor merah. Fosfor putih dibuat dengan cara memanaskan bantuan fosfat, pasir, dan kokas, yaitu proses Waller. Adapun fosfor merah dibuat dengan cara memanaskan fosfor putih pada suhu 240 derajat Celcius. Reaksi 1300 derajat Celcius adalah sebagai berikut. Kegunaan fosfor untuk membuat asam fosfat dan bahan dasar dalam pembuatan pupuk fosfat dan superfosfat. Adapun juga dampak penggunaan fosfor, yaitu bersifat mematikan dengan dosis fatal 50 mg. Uap fosfor dapat mengakibatkan kerusakan hati, jantung, atau ginjal. Yang ke F ada belerang. Pada 1904, Fratz mengembangkan cara untuk mengecrah belerang dan dikenal dengan cara Fratz. Pada proses ini, deposit belerang padat dalam tanah dilelehkan di tempatnya dengan air sangat panas atau superheat. Kemudian, lelehan belerang ditekan keluar dengan udara dan keluar menyerupai busa. Kegunaan belerang yaitu bahan baku pembuatan asam sulfat dan bahan baku pembuatan korek api. Dampak penggunaan belerang mengakibatkan pencemaran dan kesulitan bernafas. Yang G ada klor atau Ci. Ci dapat dibuat dengan elektrolisis leburan NaCl atau elektrolisis larutan NaCl dengan menggunakan diafragma, proses diakon atau oksidasi, yaitu HCl dicampur dengan udara kemudian dialirkan melalui CuCl2 yang bertindak sebagai katalis. Reaksi terjadi pada suhu kurang lebih 430 derajat Celcius dan tekanan 20 atm. Kemudian klorin yaitu sebagai pemutih atau NaClO dan sebagai pupuk KCl. Dampak penggunaan klor adalah sangat berbahaya jika masuk tubuh. Uap klorin yang terhirup akan menyebabkan gangguan pernafasan hingga gangguan paru-paru. Yang H ada argon atau Ar. Argon dapat diperoleh dari atmosfer atau udara bebas secara destilasi bertingkat. Argon tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, dan sedikit larut dalam air. Adanya bahan ini mampu membuat logam pijar pada lampu tidak cepat rusak.
Kelebihan unsur argon pada tanaman dapat mengakibatkan keracunan akar. Keracunan akar oleh argon banyak ditemui di area persawahan.